Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat silaturahim. Kembali kita bertemu dalam tayangan Ridho Allah, Ridho Ayah Ibu. Tayangan yang akan menginspirasi semua anak untuk lebih cinta dan sayang kepada orang tuanya. Dan alhamdulillah, masya Allah, saat ini Allah pertemukan saya dengan sobat saya, sahabat saya, yang masya Allah sudah 11 tahun kita nggak bertemu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, mungkin kalau boleh saya katakan, sobat saya itu bukan selebriti, tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Masya Allah, tabarakallah. Fido Syarif, ya Fido Syarif. Beliau dulu seorang produser senior di salah satu TV swasta ternama, dan masya Allah, aswabidaya Allah telah kembalikan Fidro ke jalannya Allah. Masya Allah. Hijrah. Dan tentu masya Allah ada kisah yang akan kita simak bersama tentang perjalanan bersama orang tuanya. Ya, karena Fido ini hijrah sebelum kedua orang tuanya meninggal. Iya. Dan saat ini mereka sudah tiada ya. Ada. Oke Dok, walaupun kita udah kenal. Udah kenal lama ya, udah wah. Tapi gue pengen tahu, lo tuh hidup di keluarga seperti apa sih? Oke. Ya, masa kecil lo, kalau masa ke dewasa lo, gue udah 50% gue tau lah. Gue pengen tahu gambaran lo di masa kecil lo di keluarga seperti apa, orang tua lo membesarkan lo seperti apa gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Iya, jadi itu saya terlahir dari keluarga yang banyak anak sebenarnya. Saya 5 saudara dan semuanya laki semua. Kebayangkan laki semua kan. Jadi kehidupan di rumah itu rada barbar sebenarnya. Anaknya anak paling kecil, mungkin kalau anak paling kecil tuh bungsu tuh dalam keluarga selalu dibilang bahwa anak itu paling disayang. Anak malah di 5 keluarga ini yang paling kecil, anak yang paling brutal sebenarnya. Paling brutal, anak paling frontal. Anak sebenarnya dari kecil memang sudah hidup dengan teman-teman tuh yang benar-benar nakal, dalam tanda kutip memang nakal laki-laki gitu. Jadi proses dari kecil sampai sekarang pun sebenarnya masih ada satu titik keberanian. Anak tuh nggak pernah takut sama siapapun. Kalau sekarang malah anak lebih dalam berhijrah, malah anak tidak takut sama manusia tapi takutnya sama Allah, udah itu aja. Jadi bokap nyokap membesarkan lo seperti apa? Ya, bokap nyokap tuh dari keluarga yang sangat agamis ya gitu. Agamis dulu tuh jadi anak tuh dulu tinggal di daerah salah satu, mungkin di Jakarta Barat, tempat itu Bronx kali ya. Itu di daerah Jelambar sebenarnya. Jadi di daerah rumah anak itu yang bisa ngaji itu cuma orang tua anak sebenarnya. Bapak anak sama ibu anak. Jadi anak-anak dulu sekolah pada saat mau belajar ngaji, kalau setiap maghrib itu datangnya ke rumah. Dan dulu kan kalau misalkan ngaji itu kan bukan dibayar pakai duit gitu. Dulu zaman kita lampu atromak tuh, lampu sintir gitu kan. Jadi bayarnya pakai minyak tanah gitu kan. Jadi memang dari keluarga yang agamis, yang memberikan jalan terhadap anak-anaknya, ini loh agama yang terbaik buat anak-anaknya. Masya Allah. Dok, gue terus nggak nyangka. Bener-bener lo pertama lo apresiasi kita ya waktu komen di Silaturahim Channel. Dan masya Allah kita gue sama tim bilang, ini temen gue dahsyat loh nih. Ya 11 tahun nggak bertemu, sekarang udah hijrah. Dan gue ingat waktu titik nadir lo, titik terendah lo sebelum lo hijrah gitu. Dan gue, apa sih yang terjadi sama lo nih
Mungkin lu bukan gue pengen buka korek tentang masa-masa silam lo gitu loh, tapi mungkin pembelajaran buat sobat silaturahim bagaimana itu mahalnya hidayah. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Iya, prosesnya sebenarnya saya bekerja dalam satu production house ya, untuk pembuatan TV komersial, iklan. Dan di situ pola kerja orang-orang production house sangat bebas, sangat bebas. Pada saat itu gue masuk nih ke production house itu, jadi seorang produser gitu kan. Pada saat seorang produser, apa yang saya dapat? Materi. Wah, dulu gaji gue gede banget gaji gue. Mungkin orang sekarang tuh ibaratnya kita kalau gajian beli Levi's produk Levi's itu yang asli tuh, nggak ada yang tuh abal-abal tuh gitu kan. Dia pas pada saat masuk proses di production house itu berteman dengan siapapun, akhirnya ya sampai titik kita masuk ke dunia yang sebenarnya antah berantah nggak baik. Saya masuk di lingkungan yang pemakaian narkoba gitu kan. Dulu pas pada saat ada narkoba tuh 20 tahun yang lalu tuh ada yang namanya sabu sebenarnya. Sekarang baru terkenal. Dulu yang pakai sabu itu orang-orang tertentu gitu kan. Dulu kita pakai sabu itu dipakai untuk bekerja. Semua orang akan bilang, teman-teman saya bahwa pakai sabu itu fresh, badan jadi seger. Tapi lambat laun apapun bentuknya akan merusak diri kita gitu kan. Akhirnya saya pernah kejadian pakai sabu itu dalam waktu yang 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut di satu tempat kita pakai, di telepon, "Dok, lu di mana, Dok?" Ke tempat lain lagi pakai lagi. Di telepon lagi, "Dok, di mana, Dok?" Pakai lagi. Sampai titiknya kondisi badan lemah dan nggak kuat. Karena proses pakai sabu itu kan badan kan dipacu untuk bisa lebih fresh gitu kan. Tapi karena kondisi badan nggak kuat, itu pulang bawa mobil ke rumah sakit, sampai rumah sakit pingsan. Black out. Wah, black out. Selesai itu kelar masuk ke ruangan dalam kondisi yang proses yang amat sangat menakutkan sebenarnya. Masih bersyukur ya. Gua nggak meninggal tuh, Bro. Itu waktu pas sebelum nyokap lu udah mulai sakit nggak tuh? Belum ya? Masih jauh kan tuh? Iya, masih jauh. Iya. Karena setahu gua kan lu sempat jadi produser senior nih. Betul. Nah, gua pengen tahu. Iya, pas kelar masuk dari production itu didapat tawaran kerja di TV swasta. Itu makin gila lagi tuh. Nah, itu yang gua pengen. Wah, itu makin gila lagi, sangat gila gitu. Dari proses, karena kita dulu kan pas pada saat di TV swasta kita kan bikin program musik nih gitu kan. Seluruh program musik yang ada di TV swasta itu yang ngerjain kita lah sama tim gitu kan. Ya, karena walaupun dulu gue produser, lo di atas dia gue produser. Oh, udah. Jadi dulu sobat silaturahim, saya ini kalau ketemu video ini, waduh, ibarat kita ini kalau nggak ketemu dia nggak dikasih kerjaan. Nih Roni produser dia. Gimana? Iya, ada sebuah peluang sebenarnya pas pada saat masuk di TV swasta, semua fasilitas lebih gampang. Iya. Besar. Lama besar. Terus kemana-mana pun kita dikenal sama orang nih. Karena bukan sejak artis, semua produser datang ke lu. Datang. Karena kalau nggak ke gue, lu nggak bakal tampil di TV lo. Nggak ada proyek. Ya. Jadi pas pada saat proses di TV swasta, itu semakin dalam, semakin terjerembab sebenarnya. Terjerembab yang kalau sekarang bilang isi jerot ya. Allah Azza wa Jalla kasih pur ke kita. Dalam kondisi maksiat, tapi masih dikasih rezeki. Every day. Berangkat pagi, jam 7 pagi udah berangkat. Sampai di kantor, set up dan sebagainya. Sampai malam-malam kita nge-wine sama teman-teman sampai jam 3 pagi. Besok pagi kayak gitu lagi. Yang namanya ibadah sama sekali.
Ana lepas dari semuanya. Sholat nggak pernah. Jangankan sholat gitu, dengar ajannya udah nggak tahu. Jadi sampai titik yang sangat terparah sebenarnya gitu. Akhirnya pas pada saat proses hijrah itu ada beberapa temen juga ya kan. Salah satunya ada Ivan Sleng lah waktu itu ya kan. Ya, Ivan Sleng. Ivan Sleng juga sama-sama hijrah juga bareng kan. Proses itu selesai kita dari TV swasta, semua hidup dalam kondisi yang amat antah berantakan semuanya. Karena satu sisi kesombongan ya, bahwa kita kalau nggak ada lo, nggak ada gua nggak bakal bisa tampil lo. Lo nggak ada gua nggak akan bisa jadi artis gitu. Kesombongan itu yang akan timbul terus dalam diri kita gitu. Yang akhirnya sebenarnya itu adalah kekuatan setan dalam diri kita gitu. Akhirnya satu proses di terakhir TV swasta itu ada percobaan gitu, yang sangat buat anak. Cobaan itu apa ya? Ada cobaan yang tiba-tiba bertubi-tubi datang. Dalam proses itu Ana lagi proses perceraian terhadap istri. Jadi rumah tangga pun proses pengadilan, dalam proses perceraian lah ya. Karena memang sudah berantakan semua ya. Kedua, semua sumber penghasilan itu selesai. Nah. Selesai. Semua apa yang kita dapetin dalam pekerjaan kita selesai gitu. Ketiga, ibu yang melahirkan anak, yang membesarkan anak, di dalam musibah kena Alzheimer. Kena Alzheimer, yang proses hidupnya ibu itu udah nggak tahu siapa. Jadi dalam waktu yang bersamaan, proses cobaan itu bertubi-tubi datang. Dalam proses itu, Ana udah hijrah. Ana sangat mengerti pada saat proses itu dekat dengan Allah. Cobaan yang kita terima, kita dapati gitu, ternyata itu masih belum seberapanya gitu. Jadi yang terpenting ada sebuah hadis itu, pada saat kita dimatikan dalam kondisi kebiasaan kita, kebayang gak kalau kita mati dalam keadaan maksiat, Allah tidak akan pernah ampuni dosa-dosa kita. Tapi pas pada saat itu masih ada proses untuk bisa bertobat, bisa dekat lagi dengan Allah, dan semua akhirnya kita menggantikan teman-teman kita yang sekeliling kita dengan teman-teman yang baru sebenarnya. Teman-teman yang baru itu yang bisa mengingatkan terhadap Allah. Dulu kita juga sama saya Iksan juga sama-sama dari masjid ke masjid nih sebenarnya nih. Jadi proses itu kan ada bagaimana kita menutupi, menghilangkan masa lalu kita. Allah berjanji kok pada saat kita berhijrah, pada saat kita melupakan masa lalu dosa-dosa kita, Allah akan gantikan dengan kehidupan yang baru, yang lebih berkah. Jadi proses itu yang kita alami, akhirnya sampai sekarang berjalan dengan baik. Terakhir, saya ingat salah satu ketika video hijrah adalah saya mencarikan wanita untuk menjadi istrinya. Apa yang berikutnya tuh. Nah, tapi Masya Allah, kita punya keinginan, Allah punya kehendak. Tiba-tiba setelah saya berjumpa sudah punya 2 anak yang lucu-lucu. Siapa namanya, Dok? Yang pertama umur 3 tahun 7 bulan, Safik Muzamil Al-Fatih. Terus yang paling kecil 1 tahun 7 bulan itu Khalid Hudzaifah Al-Fatih. Nah, yang menarik ini adalah cerita pertemuan dengan
Mamanya. Boleh dong dibagi dong. Katanya nih ceritanya lebih dahsyat daripada ayat-ayat cinta. Karena model kayak lu kan gak mungkin kenal taaruf dong. Iya, Allah berjanji ya mas pada saat kita dekat, pada saat kita mengikuti apa perintah yang dijalankan oleh Rasulullah itu kan, Allah akan mudahkan pintu dari manapun gitu kan, dimudahkan. Pada saat itu saya jomblo nih, jomblo selama 1 tahun. Saya nggak pernah berhubungan dengan wanita sama sekali, nggak pernah berhubungan sama wanita. Waktu itu malah sempat bilang sama saya Iksan, tolong dong cariin pendamping buat anak gitu kan. Nyaris jadi saudara. Hampir jadi saudara. Jadi pas pada saat proses itu adalah saya berangkat umroh bareng berdua sama Ivan ya, Ivan Sleng ya. Saya berangkat umroh pada saat tawaf selama 7 kali, selesai sa'i, terus saya ngajak Ivan, bro, gue mau ke Multajam, gue mau doa gitu. Akhirnya Ivan juga ikut ke Multajam, kita bareng. Pada saat di Multajam, ya kita dimudahkan lah ya, kita pegang Multajam tuh pintunya Ka'bah gitu kan, saya pegang, dan saya itu berdoa di situ. Ya Allah Azza wa Jalla, jika Engkau memberikan umurku di saat taubatku, pertemukanlah wanita yang soleha yang bisa memberikan ketenangan dalam hidupku, memberikan kebahagiaan dalam agamaku, dan memberikan anak-anak yang soleh atau soleha. Pada saat doa itu saya panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, hati itu jadi merasa plong ya, padahal pada saat itu jomblo setahun sebenarnya. Masya Allah, pas pada saat sampai di Jakarta ternyata ada tetangganya Ivan, Mas, lu jomblo kan? Iya, ini ada nih, mau nggak gitu-gitu. Ya udah, pas pada saat profes ada istrinya temennya Ivan itu memperkenalkan kita sama yang sekarang. Alhamdulillah ternyata istri saya juga pasti pertemukan, kita taruh selama 2 bulan. 2 bulan saya udah langsung melamar sama orang tuanya, dan saya pergi ke Singkawang, dan akhirnya saya menikah ke Singkawang. Jadi pas pada saat itu dapat rezeki, nikah, terus brojol anak-anak tuh. Padahal anak sama-sama, lu sama kayak gue sama ya? Sama-sama lama menanti punya anak. Hampir 20 tahun lebih. Iya, lu kan ini nih dari perkawinan pertama lu juga lama kan? Lama. Gue Allah kasih 15 tahun kemudian. 15 tahun deh, Masya Allah. Alhamdulillah, setelah kita kembali sama Allah, Allah kasih anak-anak kita yang baik. Janjinya Allah kok gitu kan. Jadi proses semua ikhtiar perobatan tuh percuma kalau nggak ada dekat sama Allah sebenarnya. Dan buat para jomblo di mana aja nggak usah khawatir, doa di multazam. Iya. Kayaknya boleh diamalin tuh. Insyaallah. Hidayah hijrah yang ada pada lu, Dok, tentu harapan orang tua lu. Ya. Dan pasti itu doa kedua orang tua. Ya, karena ridho Allah itu ridho orang tua. Iya. Dan alhamdulillah Allah berikan hidayah pada lo sebelum kedua orang tua lo meninggalkan lo. Iya. Apa yang waktu pas nyokap masih sakit ya? Nyokap masih sakit. Ketika lo hijrah, ya, bagaimana tentang mereka melihat hijrah lo? Ini sebenarnya ada sangat tersulit dalam diri gua nih sebenarnya. Pada saat proses hijrah itu, ibu ya diberikan penyakit Alzheimer gitu kan.
yang akhirnya tidak bisa lagi berkomunikasi. Dalam waktu kurun 4 tahun kita ngurus nih gitu. Karena kalau penyakit Alzheimer itu rada sensitif ya gitu kan. Kita yang ngurus semua ya. Pernah kejadian gitu yang sangat buat gua tuh yang sangat haru gitu. Pada saat ibu itu masuk ke WC, dia pup gitu kan. Pada saat dia pup, anak tungguin dia pup sampai kita ketok udah belum gitu, nggak kedengeran suaranya. Pas anak buka tuh pintu, Masya Allah, kotoran yang dipup tadi itu dia ambil seluruh kamar mandi itu dipegang kotorannya dan ditempelin kotorannya dia, kotoran penuh dengan kotorannya dia pup tadi dia ambil itu ditempelin semua dan sekeliling kamar mandi itu kotorannya dia. Anak nggak ngerti itu. Kenapa dipertunjukkan kotorannya ibu dia pegang sama dia ditempelin dan selesai itu anak tarik dalam kondisi yang nggak pakai apa-apa. Akhirnya anak mandiin kelar sampai anak sampoin semua bersih. Anak bawa ke kamar mandi, anak bawa ke kamar tidur. Setelah itu kotoran yang ada di kamar mandi itu anak bersihin. Anak berpikir apa maksud ini apa? Setelah anak sadarin, apakah ini dari dosa-dosa masa lalu? Yang terlalu banyak dan sebagainya. Dalam proses itu, anak gak boleh jauh dari dia. Semua kebutuhan ibu anak tuh Allah yang penuhin ya. Walaupun anak tidak sebanyak yang dulu anak, ternyata dari hasil yang banyak pun yang kita kasih lebih indah dengan sesuatu yang kecil tapi bermanfaat buat orang tua gitu. Jadi bukan besarnya kita dapat gitu, tapi keikhlasan kita sebagai anak gitu. Jadi proses tiap hari kita ibu kita tuh kita rawat. Ada hal tertentu pada saat dia diam, kita ngobrol, dia tiba-tiba banting piring, berantakan semua. Ternyata orang-orang Alzheimer itu sensitif. Dia berpikir bahwa ibaratnya tuh, ngapain lo lagi ceritain gue ya? Jadi sensitif kayak gitu. Jadi selama 4 tahun itu kita sangat mengerti dengan kondisinya ibu kita itu. Jadi 4 tahun kita mandiin, kita kasih makan dia gitu, dan dalam proses sampai meninggal nih. Jadi sebenarnya dengan sebuah hijrah itu, banyak orang hijrah itu ya dari tempat sebelumnya yang rusak jadi tempat yang baik. Buat gua tuh sebenarnya hijrah bukan itu gitu. Hijrah dari tempat yang nggak baik jadi baik, tapi ya tetap kita belajar ilmu gitu. Jadi proses belajar ilmu itu, saya tiba-tiba diajak telepon, bro, di mana lo? Gue di rumah. Besok pagi tuh di masjid Nurul Iman ada pelajaran janais, memandikan, mengkafani, dan menyolatkan. Di pada saat proses diajak teman untuk melihat
bagaimana prosesi memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Di situ terbayang gitu loh. Kalau nanti terjadi dengan ibu saya meninggal, saya harus bisa untuk memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Karena saya anak yang paling, yang mesti dibilang susah diatur ya gitu kan. Saya niat untuk memandikan itu. Dan alhamdulillah pada proses ibu meninggal, harusnya memang dimandikan oleh perempuan lagi gitu ya, perempuan lagi. Tapi pada saat proses itu saya minta itu, boleh saya yang mandikan itu. Alhamdulillah dalam proses memandikan itu kan proses seperti kita berwudu ya, giginya yang kita sikatin, telinga pakai cotton bud saya bersihin, hidung-hidung ini saya semua sampai kuku-kuku ya saya bersihin. Jadi saya melihat gitu betapa sulitnya, betapa susahnya seorang ibu melahirkan kita. Allah. Mengandung 9 bulan. Proses melahirkan itu proses nyawa. Pada saat proses memandikan itu, saya melihat sesuatu dalam hidung dan telinga itu. Mohon maaf gitu. Ada kotoran-kotoran di dalam, saya bersihin. Saya mau kotoran itu akan nempel dalam kuburan ibu saya gitu. Semua saya bersihin. Jadi kondisi pada saat memandikan, alhamdulillah. Jadi kebayang kan, ada seorang anak, mereka kuliah di Amerika, mereka kuliah di London, mereka kuliah di luar negeri. Tapi pada saat prosesi ibunya meninggal, dia tidak ngerti tentang prosesi. Dia pintar ilmu dunia, tapi dia tidak pintar ilmu akhirat. Bahkan ada cerita Dok, yang bukan lagi memandikan Dok. Ada seorang bapaknya dia wasiat kepada anaknya lain, kalau dia meninggal, tolong saya disolatkan dan diimami oleh anaknya yang ada di Amerika. Pulang anaknya waktu gimana nggak ngerti bacaan sholat. Atau bacaan sholat jenazah itu apa? Subhanallah. Bahkan orang tua mengorbankan apa yang mereka miliki untuk kebaikan anaknya, tapi ketika di akhir hayatnya nggak bisa menolong keinginan orang tuanya. Tapi Dok, masya Allah, nggak kebayang dulu bisa. Iya kan? Kalau sobat benar-benar saya, masya Allah. Dan ayah juga lahir Madinah. Iya. Ayah Jadi, selama berapa lama? Baru meninggal. Baru meninggal sebulan yang lalu. Itu pun di tangan Allah gitu, pas pada saat meninggal. Masya Allah. Jadi jam 4 pagi gitu, jam 10-nya masih ngobrol biasa gitu, ngobrol biasa kan. Dia sakit ini kan, apa namanya? Ya, udah tua juga lah gitu kan. Terus kita ngobrol jam 4 lewat itu deh gitu. Kakak bilang, "Ji, apa Ji?" gitu. Pas pada saat anak bangun, lihat udah beda tuh. Saya bopong itu ke tempat tidur, saya talqin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. 3 kali talqin. Terus istri saya berteriak gitu, Abi bawa ke rumah sakit, Abi. Itu saya angkat, saya bawa ke mobil, itu udah nggak bisa bergerak. Apa yang saya dapatkan dari situ? Ternyata dalam sebuah hadis, pada saat sakaratul maut itu bagaikan tali kawat yang di dalam tubuh kita ditarik dari bawah. Begitu sakitnya sakaratul maut.
Tapi jika kita soleh, kita istiqomah, sakaratul maut itu lewat mudah, dengan sangat mudah. Masya Allah, Dok. Ada nasihat Rasulullah SAW, siapa saja mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sudah tua dalam pemeliharaan anaknya, perawatan anaknya, maka orang tua tersebut akan menjadi asbab itu surga bagi sang anak. Namun bila keadaannya sebaliknya, orang tua tersebut tidak dirawat, tidak dipelihara dengan baik, maka menjadi asbab pintu neraka bagi anaknya. Dan Masya Allah, Dok, Allah telah banyak berikan kebaikan ya, dengan hijrah lo. Allah izinkan lo bagaimana memelihara orang tua lo, ya keduanya, ya sebelum mereka meninggalkan lo. Kebayang Dok, kalau lo belum hijrah. Iya. Iya. Di luar dari ustadz-ustadz kita pun gitu kan, hidayah itu memang harus dijemput, bukan ditunggu ya. Jadi bicara waktu, gue dalam posisi yang pas, diberikan sisa waktu, ya, diberikan istri soleha, diberikan anak-anak yang sehat, dan diberikan rezeki yang halal. Dulu kalau misalnya kita masih kerja di dunia entertain, banyak mudorotnya. Apa yang kita dapat? Masya Allah. Sekarang kita dapat rezeki, contoh dapat duit 50.000 gitu, kita kasih istri kita gitu. Pada saat kita kasih istri kita, dia mengucapkan, Abi, alhamdulillah ya, Allah kasih rezeki buat kita cuma 50.000. Pada Allah janji sama kita, pada saat kita bersyukur akan aku tambahkan lagi gitu. Jadi sebenarnya konsep anak sekarang sama keluarga sekarang ya udah selalu berdoa dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rezeki yang halal. Jadi tujuan kita udah nggak di dunia lagi nih, Syekh. Udah bicara ke akhirat gitu kan. Sekarang dalam posisi kayak sekarang, kehidupan anak jauh lebih, udah bukan lagi tujuan kemana-mana, udah. Akhirnya sekarang teman-teman yang dulu begajulan, yang dulu nggak bener, datangnya ke rumah nih gitu. Jadi sharing sama anak nih jadi jatuhnya gitu kan. Jadi proses hijrahnya anak gitu. Karena proses hijrah tanpa ilmu pun sebenarnya nggak akan jalan. Ya. Jadi tetap harus berilmu sebenarnya. Kata Rasulullah ya, teman yang baik itu ya, bila mana kau melihat kau ingat kepada Allah. Gua bener lihat lo nih Allah. Masya Allah, pancaran lampu itu. Dengan kata-kata lo, Masya Allah, lo, ya Allah bener-bener, gue kayaknya bayang-bayang video lama udah hilang. Iya. Udah hilang. Nah, namun Dok gini Dok, ini gue ingin kembali pada orang tua Dok. Tadi lo bilang kan, orang tua itu meregang nyawa melahirkan kita. Dan sakitnya, Masya Allah, enggak bisa dibayangkan. Namun bentakan anak pada ibu kita, itu sakitnya melebihi daripada sakit ketika melahirkan kita. Pernah terjadi pada Fido? Alhamdulillah itu. Allah nih frontal banget di rumah ya, brutal banget dalam pergaulan. Sekalipun nggak pernah. Jadi posisinya kalau di keluarga nih, anak di luar brutalan gitu kan, tapi di dalam rumah kembali baik sebenarnya. Video yang manis. Manisnya manis, asalnya. Malah kalau keluar kalau berantem nonjok duluan tuh. Jadi sebenarnya. Kenapa gitu? Iya karena orang tua kan memang dari segi agamisnya memang kuat ya gitu. Jadi alhamdulillah lah, maksudnya alhamdulillah gini. Kenapa anak-anak kita dari kecil gitu kan, kita tumbuhkan dengan agama, cerita-cerita tentang Rasulullah dan para sahabat, terus bagaimana dia belajar tahsin, belajar ngaji dan sebagainya gitu kan. Ternyata emang itu basic. Banyak teman-teman kita yang umur sekarang ini nggak bisa ngaji. Ya.
huruf alif ba ta sa dia nggak tahu hurufnya. Sementara basic agama itu kan semuanya kan dari huruf Arab gitu dan harus bisa ngaji. Alhamdulillah gitu kan. Dari kecil udah bisa ngaji jadi. Kalaupun proses perjalanan itu pernah hitam gitu kan. Tapi ada proses yang bisa dibersihin lagi nih dengan doa-doa gitu kan. Jadi sebenarnya masih punya inilah. Masih ada di ini ya. Gaya funky hati santri. Hati santri. Santri bikers gitu ya. Kalau bila ada waktu ya, ada nggak keinginan orang tua yang ketika mereka meninggalkan lo belum bisa lo penuhi? Atau harapan mereka kepada lo? Terakhir tuh sebelum meninggal dia sempat bilang gitu. Dia panggil anak. Mimi, anak panggil Mimi ya sama ibu ya. Mimi. Iya Mimi. Ayah, Pipi. Abah. Jadi pas pada saat dia sebelum Alzheimer itu dia minta berangkat umroh. Jadi diminta berangkat umroh. Pada saat kita umroh bareng, alat tawaf bareng, sa'i bareng gitu kan. Jadi proses umroh itu sebenarnya udah dilihat gitu kan. Lo kok tiba-tiba minta berangkat umroh, dan ini terakhir kata dia bilang. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus pada saat kelar prosesi umroh itu seminggu kemudian masuk rumah sakit selama 2 minggu panas, akhirnya Alzheimer. Jadi sebenarnya kalau misalnya bicara orang tua, alhamdulillah gitu kan. Ada penghasilan anak yang anak dapetin tuh anak sisihkan buat orang tua gitu. Jadi sebenarnya orang tua bukan lihat besar kecilnya yang diberikan, tapi sebuah keikhlasan gitu. Kadang-kadang kan jadi asbab hidayah. Allah mungkin ada satu hal perkara, mungkin hal yang mungkin nggak lo sangka, jadi ya ibarat kalau teman-teman kita, aduh Fido. Makanya kan kalau melihat anak-anak sekarang itu kan sangat kasar terhadap ibu, terhadap bapak gitu kan. Bahkan kan sebenarnya kan dalam sebuah doa pun Robik Firli wali daya orang mau kemar bayanin sagiro. Itu doa yang paling ampuh buat orang tua sebenarnya. Sebenarnya sumber dari segala sumber kehidupan kita adalah orang tua sebenarnya. Kita gitu kan, kita misalkan kita mau apa nih? Bicara dunia lah, kita mau menjadi apa, misalkan menjadi seorang sarjana, seorang pilot dan sebagainya. Itu tujuannya udah bukan lagi bicara belajar, tapi bagaimana minta doa terhadap ibu kita gitu. Ya. Minta didoakan bahwa semoga saya bisa jadi sarjana, bisa jadi pilot. Ini bicara duniawi gitu, bisa. Itu minta doa. Kenapa? Karena doa ini ibu kita itu manjur langsung ke Allah. Masya Allah. Oh iya, Mimi kan pengen banget tuh nunggu cucu. Ketika ada cucu, bisa ketemu nggak? Ketemu. Gimana? Masih ada kok bisa? Ada fotonya nanti kayak anak kasih itu ketemu, tapi nggak bisa bicara kan. Jadi pas pada saat Safik lahir pun acara akikah gitu kan, di rumah ini nih, di bangku ini nih, dia gendong Safik. Jadi dalam proses saat itu tuh bercampur aduk bahagia, bercampur aduk melihat orang tua tidak bisa bicara gitu kan, terus menggendong cucu, di situ bercampur aduk. Ya kan? Ada sebuah kebahagiaan buat anak sebenarnya. Satu sisi ibu anak nggak bisa ngomong gitu kan, digendong Safik. Tapi dia bisa merasakan tuh, tahu kan? Bisa merasakan. Karena sekian puluh tahun anak belum dapat titipan anak. Pas pada saat dapat titipan anak, ibu anak nggak bisa bicara apa-apa. Karena kalau ngomong udah jadi ya. dia punya apa namanya ingatan itu udah buyar semuanya. Bokap
Abah ada wasiat? Dia seorang bapak yang baik ya gitu kan. Dia seorang bapak yang baik yang tegas gitu kan. Tegas. Terus nggak macem-macem ya orangnya ya. Dan istiqomah banget gitu loh kan. Karena dari kecil tuh mungkin kita melihat Abah itu sosok yang puasa Senin Kemisnya sangat rajin ya gitu. Jadi sampai meninggal pun kemarin masih dalam kondisi puasa sebenarnya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya kalaupun anak-anaknya keluar dari rel, pada saat melihat orang tua itu akan balik lagi sebenarnya. Tinggal nunggu waktu aja. Kalau kayak anak kan sebenarnya kan pas pada saat ngelakuin kehidupan itu kan karena lingkungan aja kan. Lingkungannya memang nggak bener gitu kan. Terus masuk ke dalam kejerembab, sebenarnya anak jauh lebih gampang untuk bisa balik lagi gitu kan. Karena memang basicnya sudah punya kan. Karena ada yang mereka terjerembab, basic agamanya nggak punya gitu kan. Itu sangat sulit untuk tinggal kayak lo di refresh ya kan. Di refresh ulang selesai nih gitu ya kan, diinstal ulang selesai gitu kan. Ada wasiat nggak dari Abah? Atau nasihat apa yang berpengaruh pada kehidupan lo selanjutnya? Dia sempat sebelum meninggal didik anak-anak dengan pondasi agama. Jadi janganlah berpikir lagi bicara ke dunia, biarlah didik dengan akhirat gitu kan, dengan basic agama yang kuat. Insya Allah nanti jadi doa buat kita juga kan. Sama kayak Abah Ana sekarang kan, dia ngedidik anak-anaknya dengan sebuah agama. Tiap hari kita selesai sholat kita doain dia, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah dia, hindari siksa kubur ya Allah, lapangkanlah dalam kuburnya. Jika orang tuaku punya kesalahan di masa lalu terhadap siapapun, mohon dimaafkan ya Allah. Jadi posisi doa sekarang yang paling banyak malah buat orang tua sebenarnya. Bukan keluarga, tapi doa orang tua dulu, baru keluarga kita itu. Video ini Sobat Silaturahim, Allah berikan buah hati setelah 20 tahun lebih menunggu. Setelah dia melakukan poliganti. Ya poliganti. Dok, udah jadi bapak sekarang nih. Udah jadi bapak. Nah, dengan pengalaman lo yang lalu ya, dulu kan belum punya anak, kayaknya udah salon aja deh sekarang. Ada gak? Kakak gue nggak mau deh, pokoknya didik pola pendidikan seperti apa yang lo beri kepada anak? Oh iya, akhirnya semuanya sama sih pola pendidikannya. Kayak istri anak kan memang basic agamanya juga kuat nih gitu kan. Nih istri anak nih tiap hari baca Quran dalam waktu 3 hari 4 hari hatam Quran nih. Masya Allah. Makanya alhamdulillah anak-anak iya energik gitu kan, sehat gitu dibandingkan anak yang lain tuh. Anak-anak lebih energik lah, lebih sehat. Jadi sekarang lebih mengerti kayak kondisi tadi kita bercerita gitu. Kita mengajarkan anak-anak tuh dalam sebuah konteks agama yang kuat. Karena di situ kan banyak banyak pelajaran yang harus dijalani oleh anak-anak. Contohnya kayak tadi bagaimana kita memandikan mayat, memandikan nanti ibu kita, mengkafani, mensolatkan gitu. Jangan sampai kita meninggal anak kita nggak tahu tuh prosesi pemakamannya, memandikan, mengkafaninya. Sayang kan, kita kasih basic agama yang cukup kuat. Karena dengan agama yang cukup kuat, dengan kondisi kehidupan sekarang ya, yang sangat brutal gitu buat anak tuh, wah sangat kehidupan yang sangat open banget sekarang. Ini sangat ngeri. Jadi basic agama harus kita kuatin. Ya apalagi ini kan sekarang ya ikram pada orang tua nih anak-anak. Oh iya. Sekarang Masya Allah sangat memprihatinkan. Sangat. Ada anak menuntut orang tuanya. Betul. Maki bentuk orang tuanya sudah kayak perkara yang biasa. Kejadian di daerah kemarin yang orang tuanya dipukul pakai di kampak, Masya Allah. Satu hal tadi yang dari kisah, sekian banyak kisah lo yang lo ceritakan, ada momen memandikan ibu.
gue nggak seberuntung loh waktu ibu gue meninggal. Ibu gue dimandikan sama adik perempuan gue gitu loh. Dan gue mungkin masya Allah gak kuat tuh. Kalau melihat aduh dosa kita kepada orang tua kita apalagi pada ibu. Iya. Apa yang lo rasain pada waktu itu? Iya. Kita akan mengalami sama sebenarnya gitu kan, sama kedua orang tua kita yang sekarang meninggal itu. Tapi pas pada saat prosesi itu yang kita harapkan dari diri kita adalah memang doa ya, terus mendidik keluarga kita dan anak kita dan sama kayak orang tua kita gitu, mendidik kita gitu. Jadi sebenarnya estafet itu kita balikin ke kita lagi gitu. Jadi keluarga adalah tiang agama gitu kan. Jadi agama tetap jadi tiangnya gitu kan. Kita akan menjalani dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Yeah. Jadi walaupun kayak gimana tiangnya itu kan agama ya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita berpatok sama itu adalah selesai sebenarnya semuanya. Dan sekarang pun sebenarnya dalam kehidupan kita sekarang ngejalan hidup amat sangat kita nggak ada waktu loh. Waktu apa dulu? Waktu kita sampai jam 12 malam kita dari satu kafe tuh kafe lagi, dari kafe tuh kafe lagi. Sekarang bayangin deh, kita dari maghrib gitu kan, kita udah mulai dari maghrib lah. Kita sholat maghrib masuk ke isya gitu kan. Isya kita udah istirahat dulu capek gitu kan. Kita tidur jam 2 kita bangun qiyamul lail itu. Sampai kita ketemu waktu subuh. Kelar waktu subuh, terus kita suruk. Sholat suruk baru duha. Duha ketemu zuhur lagi. Ketemu zuhur baru selesai, baru ketemu asar. Dari asar kita ketemu maghrib. Maghrib isya. Sekarang waktu untuk ibadah aja udah. Rezeki biar ikhtiar tetap jalan. Dulu yang merisaukan kita kalau rating turun ya. Oh, rating turun udah. Waduh. Bener dulu dewa kita tuh rating turun. Kalau rating turun, wah ini harus rating naik lagi nih gitu. Gimana caranya? Sekarang udah. So, jadi kalau ada tawaran jadi produser lagi? Oh enggak. Yes? Saya dalam dunia yang lebih. Enggak. Kita udah gak bikin dunia gitu kan. Kalaupun sudah ada tawaran gitu kan, tawaran gitu kan, untuk TV dakwah. Masya Allah. Tujuannya berdakwah. Insya Allah. Kalau untuk entertain yang hura-hura dengan musik-musik ya, Masya Allah. enggak lah. Cukup udah. Sama silaturahim ya. Hidayah yang telah diberikan kepada Fido sobat kita ini ya sungguh luar biasa ya. Bayangkan kalau ya Fido ini tidak mengerti cara memandikan jenazah. Iya. Ya. Bayangkan kalau orang tua wafat dalam keadaan belum hijrah. Bayangkan. Tapi Masya Allah, begitu besarnya sayangnya Allah pada antum dok. Allah kembali itu semua dalam keadaan baik. Sahabat silaturahim, bila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka Allah akan memberikan kepahaman agama pada hambanya tersebut. Dan itu yang kita butuh adalah hidayah. Hidayah. Dan manakala seseorang mendapat hidayah, hakikatnya Allah sedang tuntun langkah kakinya menuju surganya Allah. Iya. Ya. Sahabat saya ini Masya Allah merasakan benar ya. Karena saya boleh dibilang sebagai saksi jalanan hijrahnya ya. Dan Masya Allah saya melihat langsung keberkahan yang Allah berikan pada Fido, terutama juga ridho orang tua dok. Iya. Dok, gue pengen lo beri ya kata-kata terbaik lah. Gue pengen lo berikan kata terbaik buat nyokap, buat iya. Mimi, buat Mimi dan Abah. Iya. Ya. Buat netizen juga kali ya. Buat netizen, tapi gue pertama buat Mimi dan Abah. Ini kita selalu biasa sebelum closing kita minta seorang anak untuk memberikan kata-kata yang terbaik. Kata-kata terbaik karena insya Allah kita pun akan dikumpulkan lagi. Iya. Dengan mereka. Dan kemudian juga buat
sobat silaturahim, ya. Mungkin dari pengalaman apa nasihat buat teman-teman? Silakan, Dok. Bayangkan di depan lo ada sebuah lensa, di situ ada wajah Mimi, ya, yang 4 tahun, ya, yang telah berkorban, yang merawat nyokap kesayangan lo, dan juga abah yang meninggal dalam pangkuan. Gue pengen lo berikan kata-kata terbaik buat mereka. Nih, dari lahir Mimi yang merawat saya. Apapun bentuk pengorbanan Mimi terhadap saya akan bisa saya berikan terhadap anak-anak saya. Apa yang diajarkan Mimi dalam kehidupan semua berbekas dalam kehidupan saya sekarang. Saya selalu berdoa buat Mimi, buat Abah. Semua doa yang dipanjatkan untuk Mimi dan Abah. Karena orang yang paling saya cintai dan paling saya sayangi, yang memberikan jalan kehidupan buat saya. Abah dengan ketulusan dan ketegasan dalam memberikan sikap yang sangat tegas terhadap anak-anaknya. Dia bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya sekarang. Terima kasih ya, Abah, yang sudah membimbing dari kecil nilai-nilai agama, nilai-nilai adab kehidupan yang dijalankan dengan sunnahnya Rasulullah. Semoga Abah Mimi ditempatkan Jannah Firdaus oleh Allah Azza wa Jalla. Rabbik firli wali walidayya warahmu marrobayani sagira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Untuk para netizen, surga itu butuh proses, butuh pengorbanan, butuh perjuangan yang harus ditempuh. Surga yang paling kecil dalam kehidupan kita adalah orang tua kita. Pada saat kita bisa memberikan surga terhadap ibu kita, terhadap bapak kita, itu adalah bagian dari surga kehidupan kita. Jangan pernah kata-kata kasar kau berikan terhadap ibu kau, terhadap bapak. 9 bulan ibu kita mengandung dengan proses nyawa. Pagi susah, malam susah. Apakah tega bersusah payah buat kita setelah kita dewasa, setelah kita tumbuh, kamu menyakitkan ibu kamu? Saya menitipkan pesan, sayangilah orang tua jika engkau ingin disayangi seluruh makhluk di dunia ini. Jadi seluruh makhluk di dunia ini akan sayang terhadap diri kamu jika kamu bisa menyayangi orang tua kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mai Bro Fido. Iya, Syekh. Sekiranya kemarin Allah telah gerakin tuh jari lo untuk memberikan message ke channel kita. Insya Allah. Yang membuat Masya Allah, ya Allah, senang dipertemukan kembali nih dengan sahabat saya yang Masya Allah sekarang keadaannya Masya Allah. Ya, saya pun senang. Ya, sama silaturahim di penghujung acara ini, ya, sayangilah orang tua Anda, cintailah mereka, karena ridha Allah ada pada diri mereka. Ridha Allah, ridha ayat ini. Saya Ihsan Utama bersama Fido Zarif
mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru.